Kenalkan, nama saya Happy Krismasya Panjaitan dengan NIM 200302042 dari kelas MSPA. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengerjaan pendugaan parameter pertumbuhan ikan dengan metode von Bertalanffy. Oke, yang pertama kita buka aplikasi Excel, kita rename nama filenya dengan von Bertalanffy. Oke. Kemudian kita masukkan nilai panjang dan berat ikan yang kita gunakan. Setelah itu kita masukkan nilai SKB, SKA, SK, XI, batas kelas atas, batas kelas bawah, frekuensi dari data ini. Nah, setelah kita cari semua, nah di sini saya sudah mencari data terlebih dahulu supaya tidak lama. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi VSAT. Setelah terbuka seperti ini, kita klik File, lalu kita pilih New, kita masukkan nama file yang kita inginkan. Terserah mau apa ya. Lalu kita klik Save. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk spesies name-nya ini, kita masukkan nama latin ikan yang kita pakai. Di sini saya memakai ikan layang, yaitu nama latinnya Decapterus macrosoma. Untuk other identifier-nya ini, kita masukkan nama ikan yang kita pakai. Ikan layang. Nah, untuk satuannya ini terserah kita memilih apa. Di sini saya menggunakan satuan milimeter. Dengan smallest mat length-nya ini nilai data terkecil. Nah, kalau nilai data terkecil dari data saya yang saya gunakan ini, nilai data terkecilnya itu 107 mm. Masukkan 107. Nah, untuk kelas intervalnya ini sesuai dengan kelas interval yang kita pakai. Kelas interval yang saya pakai, yang saya dapatkan itu 11. Kemudian kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik add sample. Ini oke kan saja, tidak apa-apa. Sampling date ini terserah kita, tergantung kita mau buat tanggal sampling tanggal berapa. Di sini saya memakai tanggal 2 bulan 2 2020. Lalu di text-nya ini kita pilih bold. Lalu kita klikkan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk ini kita isi dengan frekuensi data yang kita gunakan. Nah, kita copy saja, kita pindahkan ke aplikasi VSAT. Lalu kita Ctrl V. Nah, untuk tabel yang kosong ini, kita hapus saja dengan klik kanan, lalu delete row. Oke, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita simpan dulu data yang setelah kita cari ini. Di sini ada icon save, kita save saja. Oke, setelah tersimpan, kita masuk ke tahap selanjutnya dengan mengklik access. Lalu kita pilih direct feed of LF data. Lalu kita klik eleven 1. Nah, kemudian kita klik compute. Oke. Setelah itu kita pilih response surface. Untuk starting sampelnya kita gunakan 1, starting length-nya terserah mau kita gunakan berapa untuk starting length-nya. Sini saya menggunakan 140. Nah, untuk nilai ini kita gunakan dari starting length yang kita gunakan ditambah 3. Berarti 143. Nah, untuk tool-nya ini data terbesar yang kita gunakan yang didapat dari data kita. Data terbesar yang saya gunakan di sini 194. 194.
Nah, setelah itu kita compute kan. Nah, akan muncul seperti ini. Dari sini kita dapat mencari nilai K dan L infinity-nya. Dari tabel yang berwarna merah ini. Yang pertama muncul. Nah, di sini kan pertama muncul yang ini, kan? Jadi dapat kita cari nilai K dan L infinity-nya itu dari sini, yaitu 191,45 dan 1,51. Kita klik automatic search, kita ubah nilai L infinity yang dari ini, kita ubah dengan nilai L infinity yang kita dapatkan tadi 191,45, dan nilai K-nya ini kita ubah juga dengan nilai K yang kita dapatkan. Oke. Kemudian kita compute. Oke. Nah, setelah kita compute, kita masukkan ke Excel dulu nilai yang kita dapatkan tadi, yaitu nilai L infinity-nya 191,45, nilai K-nya 1,51. Kemudian kita masukkan lagi ke aplikasi riset, kita klik plot VBGF curve, kita centang pilihan dua ini pada option, kita centang dua-duanya, lalu kita klik plot VBGF. Kemudian kita klik graph output, nah akan muncul grafik von Bertalanffy nantinya. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke Excel, kita buat tabel T, L infinity, dan LT. Oke, sebelumnya kita cari dulu nilai T nolnya dengan rumus minus 0,3922 dikurang 0,2752, lalu kita kalikan log L infinity, kemudian kita kurangkan dengan 1,038 dikali log nilai K. Kemudian kita klik Enter. Nah, akan muncul. Untuk mencari nilai T0-nya, kita menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan minus dalam kurung 10 pangkat T0. Yang kita hadirkan. Oke. Untuk nilai 1 per K-nya ini, kita dapatkan dengan rumus 1 per nilai K. Oke. Nah, untuk nilai T-nya ini, kita masukkan data awalnya itu nilai ini yang kita dapatkan tadi. Nah, untuk T selanjutnya, kita buat saja dia dari bulan pertama sampai ke bulan 12. Untuk L infinity-nya ini, kita pindahkan nilai infinity yang kita dapatkan tadi. Yang dari V-sub, kita pindahkan, itu sama dengan 191,45. Setelah itu, kita cari nilai LT-nya. Untuk nilai pertama kita masukkan angka 0. Lalu untuk nilai selanjutnya kita cari dengan rumus rumus sama dengan dalam buka kurung nilai L infinity dikali dalam kurung nilai 1 dikurang EXP, kemudian buka kurung lagi nilai minus K, jangan lupa didolarkan,
kemudian dikali nilai T ini dikurang nilai T0 didolakkan. Kemudian tutup kurung sebanyak 5 kali. Kemudian enter. Nah, untuk nilai T2-12 kita cari juga dengan rumus seperti ini. Saya sudah mencarinya. Nah, dari nilai ini kita dapat kita simpulkan bahwa di bulan 9 sampai ke 12 nilai panjangnya itu atau LT-nya itu sama. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa dari bulan 9 sampai 12 itu ikan layang itu sudah tidak melakukan pertumbuhan atau pertumbuhannya tidak bertambah atau sama sekali tidak bertumbuh. Ini kita hapus saja. Kemudian kita buat grafik dengan memblok seluruh data T, kontrol, lalu LT, lalu kita masuk insert, lalu kita pilih insert scatter ini, lalu kita pilih yang kedua. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih layoutnya. Oke, hapus saja. Nah, untuk di judulnya kita buat dengan pendugaan parameter pertumbuhan ikan layang Decapterus macrosoma lalu di garis vertikal kita ubah menjadi panjang 0,1 milimeter, lalu di garis horizontal kita ubah dengan bulan. Oke, kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa panjang asimtotik atau L infinity dari ikan layang ini adalah 191,45 dan koefisien pertumbuhannya 1,51. Nah, berdasarkan dari hasil yang kita dapatkan pada umur 1 sampai 8 ini ikan layang ini masih mengalami pertumbuhan. Setelah 8 bulan atau bulan berikutnya, bulan 9 sampai berikutnya, ikan layang ini sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial pengerjaan pendugaan parameter
pertumbuhan ikan dengan metode von Bertalanffy dan dengan menggunakan aplikasi PISA 2. Terima kasih.